Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurainisa, NIM 105721129319 dari kelas manajemen 19I. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul obligasi. Yang pertama, pengertian obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang diperoleh dari obligasi berupa tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Obligasi merupakan istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan hutang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Yang kedua yaitu pengertian obligasi menurut para ahli. Yang pertama, Jonathan Baird menjelaskan bahwa pengertian obligasi adalah suatu surat berharga yang dijual oleh perusahaan atau pemerintahan dengan tujuan mendapatkan dana dari pihak investor dengan cara pemberian bunga yang dibayarkan berdasarkan perjanjian awal. Yang kedua, Eduardo Stangelilin menjelaskan bahwa pengertian obligasi adalah suatu sekuritas yang memiliki janji untuk memberikan pembayaran tetap sesuai dengan jadwal yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yang ketiga, jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dilihat dari sisi penerbit, obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, obligasi pemerintah daerah, obligasi luar negeri. Yang kedua, dilihat dari sistem pembayaran bunga, obligasi kupon nol, obligasi kupon, obligasi kupon tetap, obligasi kupon mengambang. Yang ketiga, dilihat dari hak penukaran atau opsi, obligasi konversi, obligasi yang dapat ditukar. Keempat, dilihat dari segi jaminan, obligasi terjamin, obligasi tanpa jaminan. Kelima, dilihat dari segi nilai nominal, obligasi konvensional, obligasi retail. Yang keenam, dilihat dari segi perhitungan imbal hasil, obligasi konvensional, obligasi syariah. Selanjutnya, fungsi obligasi. 1. Obligasi berfungsi sebagai surat hutang yang bisa diperjualbelikan kepada masyarakat. Obligasi juga berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan pembiayaan jangka panjang yang relatif murah. Yang kedua, pihak emiten cenderung memilih menerbitkan obligasi yang mana tujuannya meningkatkan nilai perusahaan dengan biaya relatif murah dibanding harus menerbitkan saham dengan resiko besar. Selanjutnya, keuntungan dan risiko obligasi. Adapun keuntungan dari obligasi, yang pertama, memberikan pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon. Hal ini merupakan ciri utama obligasi di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Yang kedua, keuntungan atas penjualan obligasi, capital gain. Di samping penghasilan berupa kupon, pemegang obligasi dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya. Jika ia menjual lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya, maka tentu saja pemegang obligasi tersebut mendapatkan selisih yang disebut dengan capital gain. Adapun resiko dari obligasi, yang pertama, interest rate risk. Harga dari sebuah obligasi akan berubah pada arah yang berlawanan dari perubahan tingkat bunga. Harga dari sebuah obligasi akan berubah pada arah yang berlawanan dari perubahan tingkat bunga. Selanjutnya, default risk. Default risk juga berkaitan dengan resiko gagal bayar, artinya resiko penerbit obligasi yang menampilkan kebangkrutan. Ketiga, volatility risk. Harga suatu jenis obligasi tertentu bergantung pada tingkat suku bunga dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi nilai obligasi tersebut. Keempat, call risk. Sebagian perusahaan menetapkan untuk menarik atau membeli obligasi yang diterbitkannya pada harga dan waktu tertentu. Itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat saya menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.